Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri dengan NPM 2211080026, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas komprehensif mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Dr. Ali Murtado MSI. Materi yang pertama adalah akan membahas tentang pengertian bimbingan. Bimbingan merupakan proses membantu individu. Membantu bermakna bahwa bimbingan adalah aktivitas yang bernuansa sukarela dan tidak ada unsur paksaan baik dari pihak yang membimbing, yaitu konselor, maupun dari pihak yang dibimbing, yaitu konseling. Menurut kata Dinata, konseling merupakan perjumpaan psikososial kultural antara konselor dengan konseling. Dan sebagai layanan ahli konseling, dilaksanakan dengan dilandasi oleh motif autokritik dan empatik dengan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari layanan yang diberikan kepada konseling. Selanjutnya akan membahas tentang paradigma bimbingan dan konseling. Paradigma bimbingan dan konseling adalah cara pandang atau kerangka berpikir dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Paradigma ini menentukan bagaimana konselor memahami peserta didik, tujuan layanan, serta pendekatan yang akan digunakan, dan peran konselor dalam membantu perkembangan individu. Visi misi bimbingan konseling. Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan melalui tersedianya pelayanan, bantuan dalam pemberian dukungan, pengembangan dan pengentasan masalah agar individu berkembang secara optimal, mandiri, dan bahagia. Kemudian ada misi bimbingan dan konseling. Misi ada 3. Yang pertama, misi pendidikan, yaitu mendidik individu atau kelompok melalui pengembangan perilaku efektif, normatif, dan kehidupan keseharian dan terkait dengan masa depan. Yang kedua, ada misi pengembangan, yaitu memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi individu ke arah pengembangan yang optimal. Yang ketiga, ada misi pengentasan masalah, yaitu membantu dan memfasilitasi pengentasan masalah yang dihadapi individu mengacu pada kehidupan sehari-hari yang efektif. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam rangka menemukan pribadinya sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Kemudian ada fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai masalah. Selanjutnya, yang ketiga ada fungsi pengetasan. Istilah fungsi pengetasan ini, fungsinya ini kuratif atau fungsi ini terapeutik dengan arti pengobatan atau bisa juga dengan kata penyembuhan. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya, dan dalam fungsi ini hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimanfaatkan. Dengan demikian peserta didik diharapkan dapat mencapai pengembangan kepribadian secara optimal. Yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pembelaan. Pembelaan di sini yaitu terhadap peserta didik dalam rangka upaya untuk mengembangkan seluruh masalah yang ada dalam secara optimal. Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam upaya membantu peserta didik di sekolah menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan, maka layanan bimbingan dan konseling di sekolah memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting agar bimbingan dan konseling tersebut dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan. Maka ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip-prinsip ini berasal dari
konsep-konsep filosofis yang tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau untuk bimbingan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Asas-asas bimbingan dan konseling yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan merupakan asas kunci di mana konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga sebuah data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin dan konseling merasa aman, rahasianya tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Yang kedua ada asas kesukarelaan di mana kegiatan konseling ini bukanlah merupakan suatu paksaan, itu melainkan dari hati konseling sendiri untuk terbuka. Yang ketiga ada asas keterbukaan yang merupakan asas bimbingan dan konseling yang menginginkan konseling dalam proses konseling ini bersifat terbuka dan menjauhi kepura-puraan, terutama dalam memberi keterangan ataupun menerima informasi dari luar yang bermanfaat untuk proses konseling. Kemudian ada asas kegiatan. Asas kegiatan ini yaitu asas ini menghendaki agar konseling tidak pasif, tapi berpartisipasi aktif dalam proses konseling. Dalam hal ini, konselor hendaknya berupaya mendorong konseling untuk aktif dan partisipatif dalam setiap sesi konseling yang akan dilaksanakan. Kemudian ada yang kelima, ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini merujuk kepada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konselor yang berusaha menghidupkan kemandirian di dalam konseling. Kemandirian ini ditunjukkan dengan konseling mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu untuk mengambil keputusan. Keputusan yang diambil ini untuk dapat mengaktualisasi diri. Kemudian yang keenam, ada asas kekinian. Asas ini berangkat dari pernyataan bahwa konseling ini bertitik tolak dari masalah yang dirasakan oleh konseli saat sekarang atau saat ini juga. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa proses konseling itu menjangkau dimensi di masa lalu, sekarang ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketujuh yaitu asas kidamisan. Dan konseling tidak statis tetapi selalu bergerak terus. Asas ini menghendaki agar isi layanan bimbingan berkembang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan ada asas keterpaduan konseling yang dilaksanakan konselor atau pihak-pihak lain. Asas ini menginginkan supaya layanan bimbingan dan hendaknya ada kesepakatan. Yang kesembilan ada asas kenormatifan. Asas ini menghendaki agar seluruh kegiatan bimbingan berjalan dengan normal. Yang ke-10 ada asas keahlian. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 ada asas alih tangan. Dalam hal ini, konselor itu perlu mengalih tangankan atau referral konseling kepada konselor lain atau pihak yang lain lebih ahli untuk menangani masalah yang sedang dihadapi oleh konseling. Seandainya masalah konseling ini cukup berat, maka itu akan dilaksanakan oleh untuk alih tangan. Yang terakhir ada asas tuturi handaini. Konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana. Asas ini menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling ini kondusif, yang penuh dengan keteladanan, rasa aman, dan nuansa yang membangkitkan motivasi agar konseling ini berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang akan kita tetapkan. Kita tetapkan itu akan ditetapkan oleh konseling. Layanan pribadi. Dalam bidang bimbingan pribadi, pelayanan bimbingan dan konseling membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan manusia mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Yang kedua ada bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti. Kemudian C, bidang bimbingan akademik. Bimbingan akademik yaitu bimbingan yang diarahkan untuk memantau para individu dalam menghadapi dan memecahkan masalah akademik. Yang terakhir ada bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir ini, pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk mengenal potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karir. Materi selanjutnya jenis-jenis layanan bimbingan konseling.
Pertama, layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seorang terhadap lingkungan yang baru. Dimasukinya pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Nah, kedua, B, yaitu layanan informasi secara umum. Bersama dengan layanan orientasi yang bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas. C, layanan penempatan, demikian juga untuk pengembangan bakat dan minat yang lebih lanjut. Sekolah, penyediaan jurusan-jurusan dan program-program, khususnya pendidikan dan latihan. Yang keempat, adalah layanan di himpunan data yang merupakan satu dari 5 kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Himpunan data dimaksudkan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang berkaitan dengan siswa. Yang terakhir ada layanan konferensi kasus, yaitu untuk membantu menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh seorang konseli, seringkali memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pihak yang akan di internal sekolah maupun yang di luar sekolah. Baik, sekian sudah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian dari semua materi tadi itu materinya berdasarkan dari buku. Yang pertama ada buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dari Dr. Rita Elvira. Yang kemudian ada Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dari Raikno. Yang terakhir saya mengambil materi dari rujukan yaitu Samsung Mayer. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima. Mohon maaf apabila ada kata salah. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.